Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji yang Allah muliakan, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, kali ini kita akan mempelajari sifat huruf jahar dan hamas. Nah, atau hamas dan jahar ya. Sahabat ngaji, pertama kita akan bahas dulu yaitu hamas. Nah, hamas itu adalah sifat yang berkaitan dengan aliran udara. Kalau secara bahasa hamas itu samar atau tersembunyi ya. Namun kalau secara istilah ilmu tajwid atau ulama-ulama qiraat, hamas itu adalah mengalirnya udara ya, tatkala mengucapkan huruf-huruf. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat hamas, itu ada udara yang terasa keluar. Kalau kita tempatkan telapak tangan kita di depan mulut, ini pasti akan keluar. Nanti kita praktekkan ya. Baik, sekarang sebelum kita mempraktekkan huruf-huruf hamas, kita perlu tahu dulu nih, huruf-huruf hamas itu apa saja ya. Huruf-huruf hamas itu ada 10 huruf. 10 huruf hamas yaitu kalau disingkat fahathahu syakhsun sakat. Ya, fa, ha, tha, ha, sya, shin ya, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, ada 10 huruf. Ulama-ulama qiraat ketika membicarakan tentang hamas itu ada yang berkata seperti ini ya, para ulama qiraat berkata bahwa hamas itu memiliki sifat yang khusus. Artinya apa? Yaitu hamas ini tidak terdengar oleh orang yang jauh ya, namun hanya terdengar oleh orang yang dekat saja. Artinya ketika seseorang membaca Al-Quran atau melafadzkan huruf-huruf hamas ya, huruf-huruf yang memiliki sifat hamas yang tadi 10 huruf tadi, maka yang bisa mendengarkan aliran udara yang keluar ketika melafadzkan huruf-huruf hamas itu hanya orang-orang yang terdekat saja jaraknya dengan si pembaca. Adapun orang-orang yang jauh dari pembaca jaraknya, maka tidak bisa mendengar aliran udara tersebut ya. Maka dari itu sahabat ngaji, ketika kita melafadzkan huruf-huruf hamas ya, huruf-huruf yang memiliki sifat hamas, itu jangan terlalu berlebihan ya. Jangan sampai mentang-mentang berbicara tentang aliran udara, akhirnya ketika melafadzkan huruf, contoh huruf ta ya, dalam kata misalkan allati misalnya, allati, jadi jelas banget. Apalagi lebih sering itu kalau mengucapkan huruf kaf ya, itu hamas apa aliran udaranya terdengar sampai ke barisan ketiga makmum ya. Ya misalnya iyyaka na. Nah, itu tidak dibenarkan oleh para ulama qiraat ya. Itu. Ini adalah ciri khusus dari hamas. Itu. Sahabat ngaji yang Allah muliakan, mari kita coba untuk melafazkan huruf-huruf hamas tadi ya. Huruf-huruf hamas itu fa, ha, tha, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, kita coba yang fa ya. Lalu letakkan telapak tangan kita ini di depan mulut kita. Ya, kalau misalkan aliran udaranya ada, berarti kita telah benar membaca huruf tersebut ya. Kita telah benar
mengeluarkan sifat huruf hamas tadi ya. Coba. Fa, fi, fu, baf, affa, affi, affu. Nah, alhamdulillah ya. Coba dicoba sama teman-teman di rumah. Nah, selanjutnya yaitu huruf fa ya. Fa, fi, su, baf, assa, assi, assu. Gitu. Dan huruf-huruf lainnya silahkan dicoba ya. Baik sahabat ngaji, di dalam hamas ini ada yang perlu kita perhatikan, yaitu terutama huruf ta dan kaf. Ya, huruf ta dan kaf ini adalah huruf yang memiliki sifat hamas namun berbeda dari sifat-sifat dari huruf-huruf lain yang memiliki sifat hamas juga. Apa perbedaannya? Jadi uniknya huruf ta dan kaf ini sifat hamasnya keluar setelah huruf tersebut diucapkan. Ya, jadi tidak berbarengan dengan suara. Ya, tidak berbarengan dengan keluarnya suara. Ya, jadi aliran udara yang keluar ketika melafadzkan huruf ta itu terjadi aliran udara yang keluarnya setelah huruf tersebut diucapkan. Ya, khususnya ketika huruf ta dan kaf itu berharokat sukun atau mati ya, tanda bulat. Contoh ya, di kata tabbat, tabbat yada, tabbat yada. Jadi di situ ada tak sukun. Nah, kita melafadzkan menjelaskan sifat hamasnya ya, aliran udaranya itu keluar setelah kita ucapkan huruf tak sukunnya. Tabat, kan kalau dipisah tabat. Nah, tapi kalau disambungkan tabat gitu. Nah, jadi hamasnya hanya terdengar oleh yang terdekat saja, tidak terdengar oleh orang yang jaraknya jauh. Begitu juga dengan kaf ya. Pada kalimat saak tubu, saak tubu. Nah, seperti itu ya. Baik sahabat ngaji yang Allah muliakan. Selanjutnya kita akan membahas lawan dari sifat hamas, yaitu sifat jahar ya. Kalau hamas tadi adalah aliran udara yang keluar ketika melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf hamas. Nah, adapun jahar berarti kebalikannya. Ya. Jahar itu berarti adalah tertahannya udara tatkala kita melafadzkan huruf hijaiyah yang memiliki sifat jahar. Jadi udara yang keluar itu bertransformasi menjadi suara sepenuhnya. Ya, tidak keluar menjadi udara lagi. Gitu ya. Itu karena adanya tekanan yang kuat. Gitu. Nah, baik, huruf-huruf jahar itu apa saja? Ya, huruf-huruf jahar ini adalah huruf-huruf selain huruf hamas, simpelnya seperti itu ya. Kalau huruf hamas tadi fahathahu syakhsun sakat, maka huruf-huruf jahar itu selain huruf-huruf hamas tadi ya. Contoh kita ambil huruf wo, ya, huruf wo. Coba kita lafazkan huruf wo. Lalu kita letakkan telapak tangan kita ini di depan mulut. Apakah ada aliran udara atau tidak? Ya, kalau masih ada aliran udara yang deras, itu artinya kita belum berhasil merealisasikan sifat jahar pada huruf wo. Kita coba. Wo, wi, wu, bau. Awu, awi, awu. Nah, dicoba. Selanjutnya kita coba juga huruf zai. Zazi, zu, baz. Nah, ini terkadang ketika melafazkan huruf zai sama wo ini kadang beberapa pembaca itu
membacanya sambil mengeluarkan aliran udara. Nah, itu kurang tepat ya. Karena tidak sesuai dengan sifat lazimah atau sifat asli yang melekat pada huruf tersebut. Jadi kita harus sesuai dengan sifat aslinya. Baik sahabat ngaji yang Allah muliakan, dalam memahami sifat hamas dan jahar ini, tentunya kita memerlukan latihan yang tidak sebentar ya. Apalagi ketika membaca huruf-huruf hijaiyah di mana kita belum menguasai makhrajnya. Maka dari itu, ketika kita ingin menguasai cara membaca atau melafadzkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar, selain kita memahami sifatul huruf, juga kita harus memahami makharijul huruf. Baik, terima kasih. Kita lanjut nanti di sesi atau part selanjutnya ya, mengenai sifat-sifat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.